Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan dan kesehatan. Hari ini, izinkan kami mengajak Anda semua menyelami satu sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sederhana, namun syarat pelajaran, yaitu kebiasaan makan dan minum beliau. Kita hidup di zaman yang penuh pilihan makanan, penuh selera, dan seringkali terjebak pada gaya hidup konsumtif. Namun Rasulullah, manusia paling mulia, justru menjalani hidup dengan kesederhanaan yang mengagumkan. Dalam Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, karya agung Imam At-Tirmidzi rahimahullah, tercatat banyak hadis yang menjelaskan bagaimana Rasulullah makan dan minum. Dan dari situ, kita bisa belajar bukan hanya soal adab, tapi juga tentang akhlak, syukur, dan kepekaan sosial. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. 1. Adab Rasulullah saat makan. Tidak bersandar. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah radhiyallahu anhu disebutkan, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dan beliau tidak makan sambil bersandar." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, makan sambil tidak bersandar adalah bentuk tawadhu dan rasa syukur. Makan bukan untuk menunjukkan kenyamanan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan kebutuhan hidup. Maka, Rasulullah memilih makan dalam posisi yang lebih sederhana. 2. Menyebut nama Allah dan menggunakan tangan kanan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu disebutkan, "Aku adalah seorang anak kecil yang berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika makan, tanganku menjalar kemana-mana. Maka Rasulullah berkata, 'Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu.'" Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pesan ini bukan hanya untuk anak kecil, ia berlaku untuk kita semua. Makan adalah aktivitas harian, tapi Rasulullah menyulapnya menjadi ladang pahala dengan adab dan kehadiran hati. 3. Kesederhanaan makanan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hidup dalam kemewahan makanan. Bahkan ketika lauk pauk tidak tersedia, beliau cukup dengan cuka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta lauk, lalu kami katakan, "Kami hanya memiliki cuka." Maka beliau berkata, "Cuka adalah sebaik-baik lauk." Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Cuka yang asam itu bagi Rasulullah adalah kenikmatan. Mengapa? Karena beliau memandang setiap nikmat dari sisi syukur, bukan dari sisi rasa. 4. Tidak mencela makanan. Dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya. Jika tidak, beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Subhanallah, begitu tinggi akhlak beliau. Dalam kondisi apapun, beliau tidak pernah menyakiti hati orang yang menyediakan makanan dan tidak merendahkan rezeki yang diberikan oleh Allah. 5. Cara minum Rasulullah, tertib dan penuh adab. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa minum dengan 3 kali tegukan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat lainnya, beliau tidak bernapas dalam bejana tetapi bernapas di luar bejana. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Selain sehat secara medis, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah menghormati orang lain yang mungkin akan minum dari bejana itu. Sekali lagi akhlak beliau memancar bahkan dalam hal-hal kecil. Dan yang terakhir, Rasulullah terkadang minum sambil berdiri. Menariknya, ada satu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. "Aku memberikan air Zam-Zam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau meminumnya sambil berdiri." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ini menunjukkan fleksibilitas hukum. Artinya, minum sambil berdiri diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tapi kebiasaan beliau tetaplah minum sambil duduk. Sahabat sekalian, setelah kita membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan penuh kesederhanaan, ada satu kisah yang begitu menyentuh hati.
Kisah ini menunjukkan bagaimana kekasih Allah, manusia paling dicintai olehnya, justru seringkali mengalami kelaparan. Bukan karena tidak dicintai, tetapi karena beliau memilih hidup zuhud dan tidak bergantung pada dunia. Ada satu kisah yang begitu menggetarkan hati, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam berbagai sumber sirah dan atsar para salaf. Pada suatu pagi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling beliau cintai. Beliau bertanya, "Apakah ada sesuatu untuk dimakan, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab dengan penuh jujur dan lembut, "Tidak ada apapun, wahai Rasulullah, kecuali air." Maka apa kata Rasulullah? Dengan senyum lembut yang tulus, beliau berkata, "Kalau begitu aku berpuasa saja hari ini." Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud, serta dikuatkan oleh sejumlah riwayat atsar. Subhanallah, lihatlah bagaimana Rasulullah merespons keadaan seperti itu. Tidak ada keluhan, tidak ada amarah, tidak ada rasa putus asa. Beliau justru menjadikan momen itu sebagai peluang untuk meraih pahala puasa sunnah. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengangkat tangan dan Allah pasti mengabulkan doanya, justru memilih bersabar dan tetap tenang saat tidak memiliki makanan? Imam Al-Munawi rahimahullah dalam Faid Al-Qadir menjelaskan bahwa ini menunjukkan kematangan spiritual Rasulullah yang luar biasa. Beliau tidak melihat kekurangan dunia sebagai musibah, tetapi sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Kita yang sering merasa kurang hanya karena menu makan tak sesuai selera. Kita yang sering gelisah kalau belum ngopi atau ngemil, ternyata Rasulullah bisa melewati hari hanya dengan air, lalu tetap bersyukur dan bahkan berpuasa. Inilah Rasulullah, manusia paling mulia, tetapi tidak pernah menjadikan makanan sebagai pusat kehidupannya. Beliau makan jika ada, dan jika tidak, beliau justru beribadah. Padahal kita tahu, kalau beliau mau, beliau tinggal berdoa, dan makanan surgawi pun bisa dihadirkan. Tapi beliau memilih hidup bersahaja agar menjadi teladan bagi umatnya. Kata-kata beliau yang sangat sederhana, "Kalau begitu, aku berpuasa saja hari ini," telah mengetuk banyak hati sepanjang zaman. Ucapan yang lahir dari hati yang ridha, penuh tawakal, dan dekat dengan Allah. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa saat tak ada yang bisa dimakan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Jangan langsung putus asa. Bisa jadi itulah undangan Allah untuk beribadah. Dan puasa adalah bentuk ibadah yang Allah sendiri sebut sebagai milikku, dan aku langsung yang membalasnya. Sahabat sekalian, mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi hidup yang tak selalu mudah ini? Sudahkah kita menjadikan momen kekurangan sebagai peluang mendekat kepada Allah? Sudahkah kita menjadikan sabar dan syukur sebagai pakaian harian kita? Kalau belum, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai. Mari kita bangun niat, kita hidupkan kembali sunnah beliau. Kita mulai dari hal sederhana, dari cara makan yang sopan, doa yang tak pernah beliau tinggalkan, hingga semangat puasa sunnah, walaupun mungkin hanya karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini, yuk kita hadiahkan solawat terbaik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan rindu kita kepada beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak solawat, kita bisa dikumpulkan bersama beliau di hari akhir nanti, duduk satu majelis, melihat wajah beliau yang mulia, dan minum dari telaga Al-Kautsar langsung dari tangan beliau yang lembut. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa teman-teman semua, kalau kisah ini menyentuh hati kalian, bagikan ke teman-teman kalian. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kita bisa terus belajar, merenungi, dan menghidupkan sunnah Rasulullah bersama-sama di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.